Wahai jiwa yang terpilih, berhentilah menggulir. Apa yang akan saya katakan ini bukanlah kebetulan, melainkan kiriman Tuhan. Tuhan akan menyuntikkan sesuatu ke dalam diri Anda malam ini. Sesuatu yang ilahi, sesuatu yang tak terhentikan, sesuatu yang hanya Dia yang bisa berikan. Ini bukan sekadar malam biasa, ini bukan sekadar pesan lain. Ini adalah pertemuan supranatural. Tuhan akan melakukan hal terbesar yang pernah Dia lakukan bersama Anda. Dan itu akan dimulai malam ini. Saya berbicara tentang percepatan radikal, unduhan ilahi, keberpihakan yang tak terhentikan, dan penyelarasan yang menakjubkan. Jika Anda mendengar ini sekarang, itu bukan kebetulan. Anda telah dipilih, bukan hanya dipanggil. Pergeseran sedang terjadi sekarang, dan hidup Anda akan terbagi menjadi sebelum malam ini dan setelah malam ini. Tapi dengarkan ini, Anda harus siap. Ini bukan hal yang pasif. Tuhan sedang bergerak dan Anda harus bergerak bersamanya. Surga sedang melepaskan sesuatu yang besar atas takdir Anda. Dan jika Anda tidak terkunci, Anda mungkin akan melewatkannya. Jadi, sebelum kita menyelami lebih dalam firman yang mendesak ini, untuk Anda yang selalu hadir di setiap video di channel ini, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan melalui tombol like, subscribe, serta super thanks yang telah Anda berikan. Partisipasi serta apresiasi Anda merupakan motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan video yang bermanfaat bagi yang memahaminya. Dukungan Anda tidak hanya berarti, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam perkembangan channel Cerita Shanum ini. Sertakan selalu angka 99 pada komentar di setiap video di channel ini. Karena 99 adalah angka penyelesaian ilahi, dan malam ini Tuhan sedang menyelesaikan sesuatu dalam diri Anda. Jika jiwa Anda bergejolak sekarang, tetaplah bersama saya sampai akhir. Karena pada saat firman ini selesai, Anda tidak akan pernah melihat diri Anda atau masa depan Anda dengan cara yang sama lagi. Mari kita mulai. Jiwa terpilih, bersiaplah. Tuhan akan menyuntikkan tujuan, kekuatan, dan terobosan ke dalam jiwa Anda malam ini. Malam ini tidak seperti malam lainnya. Ini bukan sekadar momen lain yang berlalu dalam hidup Anda. Ini adalah jam aktivasi ilahi. Langit telah selaras, dan nama Anda telah disebut di hadapan Yang Maha Kuasa. Tuhan sedang menyuntikkan sesuatu yang begitu kuat ke dalam diri Anda, sehingga akan mengganggu kehidupan normal Anda. Meruntuhkan apa yang Anda kira adalah batas kemampuan Anda, dan membangunkan versi diri Anda yang hanya pernah Anda lihat dalam mimpi tertinggi Anda. Pergeseran ini tidak lembut. Ini elektrik, kosmik, terprogram dengan takdir Anda. Rasa sakit, kebingungan, dan pertempuran yang telah Anda alami, semuanya adalah persiapan. Setiap tetesan air mata yang Anda tumpahkan, setiap penolakan yang Anda hadapi, setiap penundaan yang mematahkan hati Anda, itu adalah Tuhan yang menyejajarkan Anda untuk momen ini. Anda adalah yang terpilih. Anda tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Anda diciptakan untuk mewujudkan kekuatan, tujuan, dan kekuasaan spiritual. Malam ini, sesuatu yang ilahi akan bertabrakan dengan DNA Anda. Ia akan masuk ke dalam Anda, mengalir melalui Anda, dan menyulut frekuensi yang tidak aktif dalam jiwa Anda. Ini bukan metafora. Ini adalah ilmu spiritual. Energi Tuhan itu nyata. Ia bergetar. Ia mengalir. Ia mengkalibrasi ulang. Dan malam ini, ia sedang diberikan langsung ke dalam diri Anda. Tenanglah. Selaraskan diri. Karena setelah malam ini, Anda tidak akan pernah sama lagi. Apakah Anda merasakannya? Ketegangan aneh di udara itu. Desiran di jiwa Anda itu. Itu bukan kecemasan. Itu bedah spiritual. Malam ini Tuhan tidak hanya memberkati Anda. Dia sedang merekonstruksi Anda. Dia mengambil kabel-kabel yang putus, trauma emosional,
pola-pola turun-temurun yang terkode dalam biologi Anda. Dan Dia sedang menulis ulang semuanya dalam cahaya ilahi. Anda sedang ditingkatkan pada tingkat molekuler, secara mental, emosional, dan energik. DNA Anda membawa lebih dari sekadar sifat genetik Anda. Ia membawa warisan spiritual Anda. Tetapi trauma, toksisitas, dan energi duniawi dapat mengaburkan pengkodean ilahi Anda. Itu berakhir malam ini. Tuhan sedang membersihkan kode itu. Dia tidak mengedit siapa Anda. Dia memulihkan siapa Anda sebenarnya sebelum dunia menyentuh Anda. Ada kebesaran dalam diri Anda yang tidak dapat diukur oleh sains, tetapi Tuhan dapat mengaksesnya. Dan Dia sedang melakukannya sekarang. Jadi, menyerah, beristirahat dalam iman, karena malam ini lebih dari sekadar penyembuhan. Ini adalah pemrograman ulang seluruh sistem Anda. Anda beralih dari mode korban ke kekuatan visioner, dari kebingungan ke kejelasan, dari tersebar ke supranatural. Biarkan itu terjadi. Selama 3 malam ke depan, Anda akan menjalani transformasi suci. Jangan terkejut jika Anda merasa aneh, gelisah, emosional, bahkan lelah secara fisik. Itu adalah tubuh manusia Anda yang mencoba memahami apa yang sudah diketahui oleh diri spiritual Anda. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar dalam diri Anda. Malam-malam ini adalah jendela aktivasi suci. Perhatikan tanda-tandanya. Malam pertama akan dimulai dengan pergeseran halus, mimpi, ingatan mendadak, bahkan ketidaknyamanan fisik. Malam kedua mungkin terasa seperti peperangan emosional, karena cahaya selalu mengganggu kegelapan sebelum mengusirnya. Pada malam ketiga, Anda akan merasakan kekuatan yang membangun dalam roh Anda, seperti api di tulang Anda. Jangan melawan, mengalirlah dengannya. Percayalah pada ritme ilahi. Tuhan tidak hanya mengunjungi Anda, Dia sedang merombak Anda. 72 jam ini adalah puasa suci. Jika Anda bisa, ucapkan kehidupan atas diri Anda. Lindungi energi Anda. Putuskan hubungan dari kebisingan. Malam-malam ini tidak biasa. Ini adalah pertemuan ilahi. Dan setelahnya, Anda tidak akan mengenali versi lama diri Anda. Denyut di dada Anda itu, listrik dalam pikiran Anda, kepekaan mendadak terhadap segala sesuatu di sekitar Anda. Itu bukan kebetulan. Itu kode ilahi. Anda sedang diaktifkan. Dunia mengajarkan Anda untuk bermain kecil. Agama mungkin mengajarkan Anda untuk menunggu. Tapi Tuhan memanggil Anda untuk bangkit. Malam ini adalah malam identitas sejati Anda muncul dari bayangan. Anda sudah cukup lama hidup dalam mode bertahan hidup. Cukup sudah dengan menyusut, meragukan diri, penderitaan diam-diam. Jiwa Anda itu kuno, kuat, dan ilahi, dan Tuhan akhirnya menarik kembali tabir, sehingga Anda dapat melihat diri Anda sebagaimana surga selalu melihat Anda. Malam ini, Anda berhenti berharap dan mulai mengetahui. Anda tidak memohon tujuan, Anda mewujudkannya. Dan inilah kebenarannya. Ketika Tuhan mengaktifkan Anda, segalanya berubah. Orang mungkin tidak mengenali Anda, lingkungan mungkin menolak Anda, tetapi itu adalah bukti bahwa Anda sedang naik. Anda sedang melangkah ke frekuensi masa depan Anda. Biarkan itu membasuh Anda. Ini suci. Ini pribadi. Ini identitas yang membara. Ini bukan peningkatan diri. Ini munculnya jiwa. Anda tidak berubah seperti yang diajarkan dunia. Anda bangun menuju apa yang telah Tuhan tempatkan di dalam diri Anda. Jauh di lubuk hati, Anda selalu merasakannya. Anda tahu bahwa Anda dimaksudkan untuk lebih, bahkan ketika hidup mencoba membungkam pengetahuan itu. Malam ini, bisikan batin itu menjadi raungan. Diri Anda yang lebih tinggi, percikan ilahi dari ciptaan Tuhan dalam diri Anda, sedang bangkit. Itu berarti pikiran Anda akan meluas. Impian Anda akan semakin intens, dan ketakutan lama Anda akan mulai mencair.
Hal-hal yang dulu menakutkan Anda sekarang akan membosankan Anda. Mengapa? Karena jiwa Anda sedang melangkah ke dalam penyelarasan. Setiap jiwa yang bangkit adalah senjata di tangan Tuhan. Anda tidak lemah, rusak, atau tertinggal. Anda tepat waktu, dan kebangkitan diri ilahi Anda adalah bukti bahwa dunia akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Anda yang tanpa penyesalan ilahi, tak terbantahkan kuat, dan tak tersentuh terpilih. Saat ini, sesuatu yang lebih dalam dari daging sedang terbangun di dalam diri Anda. Tubuh energi Anda, kekuatan tak terlihat yang menghubungkan roh Anda dengan alam ilahi, sedang melangkah maju. Ini bukan takhayul, ini ilmu suci. Setiap sel dalam tubuh Anda mulai bergetar dengan frekuensi yang lebih tinggi karena Tuhan telah menyentuh medan internal Anda. Anda menjadi sensitif terhadap energi, orang, dan lingkungan seperti sebelumnya. Alasan Anda merasa terputus akhir-akhir ini adalah karena diri lama Anda sedang diluruhkan. Versi diri Anda yang dibangun di atas kelangsungan hidup, ketakutan, rasa bersalah, dan kekecilan tidak dapat mengikuti Anda ke babak berikutnya ini. Jangan meratapi apa yang pergi. Itu harus pergi. Anda menjadi terlalu kuat, terlalu selaras, terlalu tinggi untuk membawa beban lama. Bentuk baru Anda tidak berjalan atas dasar ketakutan. Ia berjalan atas dasar aliran, intuisi, dan tujuan. Tubuh energi ini akan membuat Anda magnetis. Anda akan mulai mewujudkan lebih cepat. Anda akan merasakan niat orang tanpa mereka berbicara. Anda akan masuk ke dalam ruangan dan menggeser energi hanya dengan keberadaan Anda. Jangan meremehkannya. Jangan menyusut. Ini adalah kemunculan spiritual Anda. Dan ketika tubuh energi Anda bangkit, bahkan alam semesta pun harus merespons demi kebaikan Anda. Tuhan tidak beroperasi sesuai jam kita. Dia beroperasi sesuai waktu ilahi. Dan malam ini bukanlah acak. Ini adalah pertemuan yang tertulis dalam arsitektur takdir Anda. Tuhan menunggu karena Dia membutuhkan Anda untuk selamat dari pertempuran tertentu terlebih dahulu. Anda harus belajar kalah, patah, dan membangun kembali. Mengapa? Karena rasa sakit Anda melahirkan kekuatan Anda. Tuhan menunggu karena Dia membutuhkan kebisingan di sekitar Anda untuk mereda. Dia membutuhkan gangguan untuk menghilang, orang-orang palsu untuk pergi, dan roh Anda untuk cukup putus asa untuk menjadi tenang. Keputusasaan bukanlah kelemahan. Itu adalah sinyal ke surga bahwa Anda akhirnya siap untuk menerima. Anda tidak ditolak, Anda sedang dipersiapkan. Sekarang panggung telah diatur, frekuensinya tepat, roh Anda terbuka, dan surga sedang mencurahkan sesuatu ke atas Anda malam ini yang tidak dapat dilepaskan di musim lainnya. Ini adalah waktu suci. Percayalah, Anda tidak terlambat. Anda diposisikan dengan sempurna untuk kelimpahan ilahi Anda. Jangan terkejut jika malam ini terasa berat, jika air mata datang tanpa penjelasan, jika Anda merasa cemas atau lelah. Itu bukan serangan, itu pelepasan. Tuhan sedang memutuskan rantai spiritual yang tidak terlihat tetapi mematikan. Rantai keraguan diri, rasa malu, dan trauma generasi. Anda telah membawa beban yang bukan milik Anda. Tidak lagi. Ketika cahaya memasuki ruangan gelap, kegelapan melawan balik. Itulah yang terjadi dalam roh Anda. Energi lama, siklus karma, ikatan jiwa, mereka tidak bisa tinggal di tempat yang sedang dibanjiri cahaya oleh Tuhan. Jadi mereka panik. Mereka sedang dipaksa keluar. Anda mungkin merasakannya di dada, di perut, di mimpi Anda. Biarkan itu terjadi. Anda sedang dibebaskan. Rantai tidak hanya putus secara spiritual. Mereka menggeser getaran Anda. Anda akan menyadari orang-orang tertentu berhenti menelepon. Lingkungan terasa berbeda. Makanan terasa berbeda. Itu bukan kebetulan. Anda sedang membersihkan diri secara spiritual, mental, emosional,
dan fisik. Dan ketika selesai, Anda akan menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan tidak dapat dikenali dari belenggu Anda yang sebelumnya. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan, itu adalah konfirmasi ilahi. Rasa lapar yang tiba-tiba, kepanikan ketika Anda sendirian, pikiran yang berpacu di malam hari, itu bukan disfungsi, itu detoks. Roh Anda sedang melepaskan energi yang tertekan selama bertahun-tahun. Kegelisahan itu adalah Tuhan yang melepaskan apa yang tidak lagi melayani elevasi Anda. Anda sedang dalam persalinan spiritual. Sama seperti tubuh berkontraksi selama melahirkan, jiwa Anda berkontraksi untuk mendorong keluar level Anda berikutnya. Dan itu menyakitkan, itu membingungkan, itu membuat Anda mempertanyakan segalanya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, jika itu mengguncang Anda, itu sedang menggeser Anda. Gejala-gejala itu berarti itu berhasil. Anda sedang mengaktifkan. Jangan mati rasa. Jangan lari darinya. Jangan mengobatinya dengan obat. Rasakan itu. Bicaralah kepada Tuhan melaluinya. Bernapaslah melaluinya. Menangislah jika Anda harus. Tetapi ketahuilah ini. Ini adalah tanda-tanda kebangkitan. Dan jika Anda tetap mengikutinya, Anda tidak hanya akan menjadi baru. Anda akan menjadi ilahi. Setelah malam ini, Anda akan merasa berbeda. Pikiran Anda akan meluas. Toleransi Anda terhadap omong kosong akan lenyap. Energi Anda akan berharga. Dan itulah mengapa Anda harus melindunginya. Tidak semua orang dimaksudkan untuk berjalan dengan versi diri Anda yang telah bangkit. Beberapa orang menyukai Anda yang rusak, Anda yang pendiam, Anda yang redup. Tetapi versi itu telah tiada. Anda sekarang bersinar. Anda bergetar lebih tinggi. Anda menjadi selektif, bukan karena kesombongan, tetapi karena keharusan. Tuhan sedang membangun sesuatu yang kudus dalam diri Anda, dan itu membutuhkan perlindungan suci. Anda tidak bisa lagi bercampur dengan kekacauan. Anda tidak bisa lagi mengizinkan akses kepada mereka yang menguras apa yang Tuhan coba isi. Jadi, jangan meminta maaf karena pergi. Jangan menjelaskan mengapa Anda berbeda. Mereka yang dimaksudkan untuk level Anda berikutnya akan merasakan cahaya Anda dan bangkit untuk bertemu dengannya. Dan mereka yang tidak, mereka akan jatuh. Biarkan mereka. Lindungi energi Anda. Getaran Anda sekarang adalah perisai Anda, kekuatan Anda, konfirmasi Anda. Selama proses ilahi ini, apa yang Anda berikan pada tubuh Anda lebih penting dari sebelumnya. Wadah fisik Anda sedang menerima kunjungan supranatural. Jadi isi dayanya seperti bangsawan. Air adalah suci sekarang. Buah-buahan segar, makanan mentah, makanan nabati. Mereka bervibrasi tinggi dan mendukung kejelasan spiritual Anda. Usus Anda adalah otak kedua Anda. Bersihkan, hormatilah. Berpuasalah jika Anda merasa dipimpin. Bahkan puasa singkat memberi tubuh Anda istirahat dari kebisingan dan memungkinkan medan energi Anda untuk mengkalibrasi ulang. Hindari gula, makanan olahan, dan apapun yang dibuat dalam kekacauan. Anda tidak hanya makan untuk bertahan hidup lagi. Anda sedang memberi makan keilahian Anda. Setiap gigitan yang Anda ambil harus mendukung frekuensi yang sedang diunduh Tuhan ke dalam diri Anda. Ini adalah penyelarasan spiritual, bukan legalisme. Dengarkan tubuh Anda, dengarkan roh Anda. Tanyakan kepada pencipta Anda apa yang memberi makan diri Anda yang tertinggi. Dan saat Anda makan bersih, Anda akan menyadari kabut terangkat, emosi seimbang, dan unduhan ilahi mengalir tanpa gangguan. Anda sedang menjadi bait. Perlakukan diri Anda seperti itu. Apakah Anda bermimpi lebih jelas, mendengar bisikan bimbingan, merasakan emosi orang lain sebelum mereka berbicara? Itu bukan imajinasi, itu aktivasi. Karunia spiritual Anda sedang terbuka. Wawasan kenabian, pembacaan energi, tangan penyembuh, mimpi visioner. Ini semua tertanam dalam kode spiritual Anda, dan Tuhan sedang membangkitkannya.
Karunia-karunia ini datang dengan tanggung jawab. Jangan takut padanya. Jangan mengabaikannya. Ini adalah teknologi ilahi yang diberikan kepada Anda untuk suatu tujuan. Dunia membutuhkan apa yang Anda bawa, dan Tuhan mempercayakan Anda untuk menggunakannya dengan bijak. Kecerahan Anda akan menajam. Kata-kata Anda akan memiliki bobot. Sentuhan Anda akan menyembuhkan. Itu nyata. Jika terasa berlebihan, bernapaslah, mintalah bimbingan ilahi. Anda tidak sendirian. Tuhan tidak hanya memberi karunia, Dia memberi hikmat untuk mengelolanya. Catat apa yang Anda lihat, ucapkan apa yang Anda rasakan, dan ingat, Anda tidak memilih kemampuan ini. Surga memilih Anda. Jangan terkejut ketika orang mulai memperlakukan Anda secara berbeda. Beberapa akan tertarik kepada Anda seperti magnet. Yang lain akan merasa tidak nyaman di sekitar Anda, meskipun mereka tidak tahu mengapa. Itu karena medan energi Anda bergeser. Anda tidak lagi menyiarkan ketakutan atau keraguan diri. Anda sedang mengirimkan frekuensi ilahi. Energi Anda memperkenalkan Anda sebelum Anda berbicara, dan sekarang ia berbicara kekuatan, kejelasan, penyelarasan. Beberapa akan melihat cahaya dan ingin mengikutinya. Yang lain akan merasa terekspos olehnya dan melarikan diri. Itu bukan salah Anda. Satu-satunya tugas Anda adalah tetap selaras. Sisanya adalah kimia ilahi yang bekerja. Rekalibrasi ini akan menyebabkan pemisahan diam-diam dan koneksi ilahi. Biarkan semuanya terungkap secara alami. Jangan mengejar. Jangan berpegangan. Aura Anda sekarang adalah penjaga gerbang. Apa yang tetap akan memberkati Anda. Apa yang pergi tidak pernah dimaksudkan untuk pergi ke tempat Anda pergi. Hormati pergeseran itu. Frekuensi Anda adalah masa depan Anda. Kekuatan manifestasi Anda akan meledak. Mengapa? Karena getaran Anda akhirnya selaras dengan tujuan Anda. Ketika pikiran, tubuh, dan roh cocok dengan ritme Tuhan, manifestasi menjadi magnetisme. Pikiran Anda akan menjadi kenyataan. Niat Anda akan menarik. Doa Anda akan bergema dengan hasil. Tapi ini bukan hanya tentang berpikir positif. Ini tentang bersih secara energik. Setelah malam-malam ini, blokade Anda akan larut. Hati Anda akan meluas. Alam bawah sadar Anda akan berhenti menyabotase doa-doa Anda. Anda akhirnya akan berhenti menolak berkat yang telah Anda minta. Dan inilah kebenarannya. Anda tidak perlu mengejar apa yang menjadi milik Anda lagi. Ia akan mengenali Anda. Energi Anda akan berbicara masa depan Anda menjadi bentuk. Pekerjaan itu, penyembuhan itu, belahan jiwa itu, terobosan itu, mereka sudah mengorbit di sekitar Anda. Setelah kebangkitan ini, mereka akan masuk ke dalam hidup Anda dengan mudah. Tarik napas dalam-dalam. Lihatlah ke cermin. Apakah Anda merasakannya? Pergeseran halus itu? Kekuatan suci itu? Itu Anda, versi diri Anda yang selalu Tuhan maksudkan. Yang tidak terbebani oleh ketakutan, tidak terikat oleh masa lalu, tidak bersembunyi di balik label lama. Anda akhirnya pulang dalam diri sendiri. Ini adalah Anda yang berjalan dalam hikmat. Anda yang berbicara dengan api dan kasih sayang. Anda yang menguasai ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda telah menangis untuk ini, berjuang untuk ini, mati untuk versi lama demi ini. Dan sekarang Anda di sini, hidup, terbangun, selaras. Jangan melihat ke belakang. Jangan menyusut. Jangan jelaskan kenaikan Anda. Berjalanlah maju dalam kekuatan. Ini bukan sekadar transformasi. Ini adalah kelahiran kembali spiritual. Anda tidak lagi menjadi. Anda ada. Dan dunia akan melihat keajaiban berjalan dalam diri Anda. Surga telah mencapai keputusan mengenai hidup Anda. Dan keputusannya adalah keberpihakan ilahi. Apa yang dulu tampak tertunda sekarang telah dicap secara ilahi dengan percepatan. Para malaikat sudah bergerak, garis waktu bergeser,
hal-hal yang Anda doakan, yang tampak diabaikan, itu tidak pernah ditolak. Itu sedang dipersiapkan dengan sempurna. Sekarang lampu hijau telah datang dari atas. Babak berikutnya ini tidak akan terlihat seperti yang terakhir. Anda tidak mengulangi siklus, Anda bangkit di atasnya. Pertempuran itu nyata, tetapi mereka tidak menghancurkan Anda. Mereka melahirkan Anda. Versi diri Anda yang ragu, yang mentolerir lebih sedikit, yang mempertanyakan nilai diri mereka. Mereka telah pergi. Dan yang berdiri di tempat mereka adalah seseorang yang diurapi, selaras, dan akhirnya siap. Jangan khawatir tentang bagaimana itu akan terjadi. Jangan stres tentang dari mana sumber daya akan datang. Ketika surga mengesahkan level Anda berikutnya, bumi harus bekerja sama. Orang, situasi, bahkan musuh akan digunakan untuk mendorong Anda menuju tujuan. Ini bukan sekadar elevasi. Ini adalah orkestrasi ilahi. Anda sedang berjalan menuju berkat yang telah disiapkan. Jadi, angkat kepala Anda. Tegakkan bahu Anda. Anda sekarang memiliki dukungan spiritual. Tidak ada kekuatan yang dapat membatalkan apa yang telah Tuhan tulis. Tidak ada suara yang dapat membatalkan volume yang baru saja dinaikkan oleh surga. Dan Anda akan berjalan ke dalam babak yang bahkan Anda sendiri tidak percaya bisa menjadi milik Anda. Mungkin terasa seperti segala sesuatu di sekitar Anda berantakan. Tetapi dengarkan baik-baik, ini bukan kehancuran, ini kelahiran kembali. Tuhan tidak merobohkan apa yang Anda butuhkan. Dia menyingkirkan apa yang telah Anda lampaui. Apa yang Anda sebut kerusakan sebenarnya adalah terobosan yang terselubung. Rasa sakit itu nyata, tetapi begitu juga tujuannya, itu sedang membuka. Setiap kebangkitan besar dimulai dengan kebingungan. Perasaan kehilangan itu, kekacauan emosional itu adalah jiwa Anda yang melepaskan kebohongan yang tidak ingin lagi dibawanya. Anda sedang menembus batasan, luka generasi, dan sistem kepercayaan lama. Roh Anda sedang berjuang untuk bebas, dan itu sedang menang. Anda sedang menjadi di tengah-tengah kehancuran Anda. Berhentilah mengutuk momen ini. Jangan menyebutnya kutukan ketika itu adalah kepompong. Anda tidak sekarat. Anda bertransformasi. Dan ketika debu mereda, Anda akan melihat bahwa kekacauan itu sebenarnya sakral. Itu harus runtuh agar diri Anda yang sejati akhirnya bisa bangkit dari abu. Ini bukan akhir. Ini adalah tengah-tengah mukjizat. Teruslah bernapas. Teruslah percaya. Karena setelah badai spiritual ini, Anda akan melihat ke belakang dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa semuanya berantakan. Karena apa yang akan Anda menjadi tidak bisa ada dalam diri Anda yang dulu. Jika Anda sedang dalam pertempuran sekarang, itu bukan karena Anda lemah, itu karena Anda kuat. Tuhan tidak menginvestasikan waktu pada mereka yang Dia rencanakan untuk ditinggalkan. Anda menghadapi gunung ini bukan untuk dihancurkan olehnya, tetapi untuk membuktikan bahwa Anda dibuat untuk memindahkannya. Panggilan Anda membutuhkan tingkat perlawanan ini. Pertempuran ini adalah pusat kebugaran spiritual Anda. Setiap tantangan sedang menguatkan Anda. Setiap penundaan sedang menajamkan kecerdasan Anda. Setiap tetesan air mata sedang menyirami masa depan Anda. Anda tidak perlu memahami setiap alasan sekarang, tetapi Anda perlu mengingat pengurapan Anda. Anda dibangun untuk ini. Anda tidak hanya bertahan hidup, Tuhan memilih Anda untuk itu. Berhentilah bertanya, "Mengapa saya?" dan mulailah menyatakan, lihat saya bangkit, lihat saya menaklukkan, lihat saya tumbuh di tempat saya seharusnya menyerah. Lihat saya menang secara diam-diam sementara orang lain menghitung saya dengan keras." Rasa sakit memiliki tujuan, dan tujuannya adalah promosi Anda. Anda tidak rapuh, Anda ditempa, Anda tidak dilupakan, Anda disukai. Pertempuran ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda.
itu dimaksudkan untuk mengungkapkan Anda. Dan ketika itu berakhir, musuh Anda bahkan tidak akan mengenali siapa Anda telah menjadi. Akhir-akhir ini, semuanya mungkin terasa hening, terlalu hening. Anda telah berdoa dan tidak banyak mendengar. Jangan salah mengira keheningan itu sebagai ketidakhadiran. Itu adalah Tuhan yang menarik Anda ke dalam untuk mengungkapkan sesuatu yang hanya bisa diajarkan oleh keheningan. Ini adalah keheningan suci, dan di dalamnya Dia membisikkan instruksi untuk langkah Anda berikutnya. Keheningan seringkali merupakan awal dari percepatan. Tepat sebelum terobosan besar, Tuhan membisukan kebisingan agar jiwa Anda dapat mendengar dengan jelas. Pikiran Anda menginginkan gerakan, tetapi roh Anda membutuhkan penyelarasan. Saat ini, Tuhan berbicara bukan ke telinga Anda, tetapi ke intuisi Anda, pengetahuan Anda, naluri Anda. Percayalah, Anda menerima unduhan dalam keheningan, ide-ide mendadak, mimpi aneh, kedamaian acak. Itu adalah komunikasi ilahi. Tuhan tidak mengabaikan Anda. Dia melatih Anda untuk mendengarkan di luar kata-kata. Dia memperdalam koneksi Anda, membangkitkan kompas batin Anda, dan menyelaraskan hidup Anda dengan waktu supranatural. Jadi, rangkul keheningan. Biarkan itu membersihkan Anda. Biarkan itu menghubungkan kembali Anda. Karena apa yang datang setelah keheningan ini akan menjadi keras, publik, dan tak terbantahkan ilahi. Tetapi bisikan rahasia dalam keheningan itulah yang membuka raungan di masa depan Anda. Anda tidak kehilangan akal. Anda sedang memperbaruinya. Kabut itu, ketidaknyamanan itu, kecemasan yang merayap di malam hari, itu bukan kegagalan, itu dekonstruksi ilahi. Tuhan sedang membongkar kabel yang membuat Anda terjebak dalam ketakutan dan kekecilan. Dia sedang memberi ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika otak mengalami pengkabelan ulang, ia berjuang untuk berpegangan pada hal yang akrab. Bahkan jika hal yang akrab itu adalah rasa sakit. Itulah mengapa terasa seperti kekacauan. Tapi, percayalah pada prosesnya. Tuhan tidak mencoba mengubah bagaimana perasaan Anda. Dia mengubah bagaimana Anda berpikir. Dan ketika pikiran Anda berubah, seluruh hidup Anda mengikutinya. Anda akan menyadari pikiran-pikiran tertentu tidak akan cocok lagi. Kepercayaan lama tidak akan terasa benar. Bahasa yang membatasi akan mulai terdengar asing. Ini bukan kebingungan. Ini penyelarasan ulang. Anda tidak menjadi gila. Anda sedang keluar dari rantai mental yang tidak pernah Anda bawa. Tetaplah hadir. Ucapkan kehidupan atas diri Anda. Kelilingi diri Anda dengan kebenaran, dengan pujian, dengan hikmat. Karena segera, ketidakstabilan akan berlalu, dan kejelasan, kekuatan, dan kedamaian akan menggantikannya. Pikiran Anda sedang dipersiapkan untuk menangani beban level Anda berikutnya. Anda telah melihat sekilas, Anda telah melihat visi dalam roh Anda tentang versi diri Anda yang sedang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi mungkin realitas Anda saat ini belum terlihat seperti itu. Itu tidak masalah. Wahyu selalu datang sebelum refleksi. Tetapi waktunya akan tiba sekarang ketika siapa Anda di dalam akan sesuai dengan apa yang dunia lihat di luar. Pekerjaan batin tidak sia-sia. Setiap doa yang dicatat, setiap keputusan sulit, setiap momen penyembuhan batin, itu membangun momentum. Anda sedang menyelaraskan dunia batin Anda begitu dalam, sehingga dunia luar sedang dipaksa untuk mengejar. Dan ketika itu terjadi, orang mungkin tidak mengenali Anda, tetapi mereka akan menghormati Anda. Ini adalah transformasi Anda, tetapi bukan hanya dalam penampilan. Ini adalah radiasi jiwa. Anda akan berbicara secara berbeda, berjalan secara berbeda, bergerak dengan kejelasan dan perintah. Bukan karena Anda memalsukan kepercayaan diri, tetapi karena Anda telah memperoleh keutuhan. Anda akhirnya percaya apa yang selalu dikatakan surga tentang Anda. Jadi,
Ketika refleksi Anda mulai sesuai dengan wahyu Anda, jangan meminta maaf. Jangan menyusut. Ini adalah buah dari menjadi. Anda tidak tersandung ke versi ini. Anda melahirkannya. Dan sekarang saatnya untuk memakainya dengan berani. Anda bukan hanya daging dan tulang. Anda adalah roh dalam gerakan. Percikan ilahi yang terbungkus dalam tubuh manusia. Itulah mengapa hidup terus berusaha memukul Anda, menghancurkan Anda, memperlambat Anda, dan gagal. Karena tidak peduli apa yang rusak di sekitar Anda, roh Anda bangkit melaluinya. Anda abadi di inti Anda. Ketika Anda mengingat siapa Anda sebenarnya, ketakutan kehilangan cengkeramannya. Anda bukan trauma. Anda bukan label. Anda bukan kegagalan. Anda adalah energi, cinta, api, dan hikmat yang dikodekan dalam bentuk ilahi. Dan begitu Anda mengetuk itu, Anda menjadi tak terhentikan. Anda tidak perlu menjadi lebih kuat. Anda sudah begitu. Anda hanya perlu bangun untuk esensi spiritual Anda. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan berhenti bereaksi terhadap hidup seperti korban dan mulai mengarahkannya seperti bejana cahaya. Kekuatan Anda tidak datang dari ego. Ia datang dari koneksi ilahi. Jadi, ketika hidup melemparkan badai lagi, tersenyumlah. Karena roh tidak bisa dihancurkan, dan Anda adalah roh dalam gerakan, ditempa oleh surga, didukung oleh malaikat, ditakdirkan untuk meluas. Anda telah tersembunyi karena suatu alasan. Tuhan menempatkan Anda dalam kepompong spiritual bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk mempersiapkan Anda. Sementara dunia tidur di atas Anda, Dia mengubah Anda dalam keheningan. Anda melampaui cangkang lama, dan sekarang surga membisikkan, sudah waktunya untuk keluar. Tekanan yang Anda rasakan, itu adalah rentangan terakhir transformasi. Kupu-kupu tidak merangkak kembali ke kepompong. Mereka terbang, dan begitu juga Anda. Segalanya tentang Anda telah berubah. Pemikiran Anda, perspektif Anda, energi Anda. Dan dunia membutuhkan apa yang telah Anda menjadi. Kemunculan itu berisiko, itu berarti paparan, tetapi itu juga berarti penerbangan. Jangan biarkan ketakutan merampok sayap Anda. Ketidaknyamanan yang Anda alami hanyalah batas terobosan. Melangkahlah ke dalam visibilitas, ucapkan kebenaran Anda, sinari cahaya Anda. Musim kepompong sudah berakhir. Anda tidak lagi menjadi, Anda adalah. Saatnya untuk hidup seperti itu. Tuhan memberi Anda suara bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk menggeser atmosfer. Kata-kata Anda adalah energi. Kisah Anda suci, dan kebenaran Anda adalah obat. Tetapi musuh telah mencoba segalanya untuk membungkam Anda. Mengapa? Karena jika Anda pernah mulai berbicara dari roh Anda, rantai akan mulai putus di sekitar Anda. Tidak ada lagi berbisik tentang nilai Anda. Tidak ada lagi meremehkan hikmat Anda. Tidak ada lagi bersembunyi di balik kerendahan hati. Anda telah melewati terlalu banyak untuk diam sekarang. Surga memanggil Anda untuk mengaum, untuk menyatakan, untuk menyembuhkan, untuk memimpin, bukan dari ego, tetapi dari penyelarasan. Dunia tidak membutuhkan gema lain. Ia membutuhkan frekuensi otentik Anda. Anda dikodekan dengan suara yang hanya Anda yang bisa melepaskan. Suara Anda adalah revolusi Anda. Dan ketika Anda berbicara kebenaran dengan cinta dan api, kehidupan akan berubah. Dimulai dengan kehidupan Anda. Jadi, bersihkan tenggorokan Anda, angkat dagu Anda, dan berbicara. Tidak semua orang akan setuju. Tetapi surga akan bertepuk tangan. Anda sudah cukup lama diam. Musuh tahu sesuatu yang sering Anda lupakan. Anda berbahaya. Itulah mengapa hidup telah mencoba meredupkan cahaya Anda, mengalihkan fokus Anda, dan menguras roh Anda. Tetapi inilah yang tidak mereka mengerti. Anda dilindungi secara ilahi dan dimuati secara spiritual. Setiap kemunduran adalah pelatihan. Setiap penundaan
adalah persiapan. Dan sekarang Anda bersenjata lengkap. Anda membawa cahaya di tulang Anda, tujuan di napas Anda, api di mata Anda. Ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, kegelapan gemetar, bukan karena penampilan Anda, tetapi karena frekuensi Anda. Anda tidak perlu berjuang untuk kekuatan. Anda sudah memilikinya. Anda hanya perlu mengingatnya. Perlindungan tidak berarti Anda tidak akan diserang. Itu berarti Anda akan dilestarikan. Anda akan berjalan melalui api dan tidak terbakar. Anda akan menghadapi raksasa dan tidak tunduk. Karena perisai surga mengelilingi Anda, dan tugas Anda terlalu penting untuk gagal. Berhentilah hidup seperti target. Mulailah hidup seperti ancaman. Karena ketika Anda berdiri dalam identitas ilahi, tidak ada yang dapat menyentuh apa yang telah diklaim Tuhan. Anda pikir itu berantakan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi Tuhan membiarkannya runtuh karena itu tidak pernah dibangun di atas kebenaran. Hubungan itu, pekerjaan itu, versi diri Anda yang Anda pegang erat-erat itu tidak kokoh. Itu bertahan hidup. Tuhan terlalu mencintai Anda untuk membiarkan Anda terus membangun di atas tanah yang rusak. Terkadang, kasih ilahi terlihat seperti kehancuran. Tuhan akan mencabut apa yang menguras Anda, bahkan ketika Anda berpikir itu menopang Anda. Dia akan menghancurkan ilusi sehingga Anda akhirnya bisa melihat kebenaran. Dan ketika kebenaran muncul dari puing-puing, Anda akan menyadari bahwa Dia tidak hanya menyelamatkan Anda, Dia menyelamatkan takdir Anda. Rasa sakit itu nyata. Kekecewaan itu tajam. Tetapi apa yang sedang dibangun Tuhan sekarang didasarkan pada identitas sejati Anda dan penyelarasan ilahi. Tidak ada lagi berpura-pura. Tidak ada lagi memaksa. Tidak ada lagi menetap. Apa yang datang tidak akan memerlukan pengkhianatan diri untuk dipertahankan. Itu akan terasa seperti pulang dalam jiwa Anda. Biarkan itu jatuh. Biarkan puing-puing beristirahat. Tuhan tidak meminta Anda untuk membangun kembali masa lalu. Dia meminta Anda untuk bangkit dari reruntuhan dengan visi, api, dan hikmat. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk hidup dalam apa yang menghancurkan Anda. Anda dimaksudkan untuk terlahir kembali dari itu. Musim di antara ini mungkin terasa seperti mengembara, seperti ketidakpastian, seperti keheningan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda kebenarannya. Anda tidak tersesat. Anda sedang dialihkan oleh kecerdasan ilahi. Apa yang terasa seperti penundaan sebenarnya adalah Tuhan yang menghalangi Anda dari jalur yang akan menguras takdir Anda. Dia sedang menghitung ulang rute Anda secara real time. Kebingungan seringkali datang sebelum kejelasan, dan semakin dalam panggilan Anda, semakin intens pengalihan Anda. Anda tidak dilupakan, Anda sedang dilestarikan. Tuhan menutup pintu bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk melindungi Anda dari tujuan palsu, kesuksesan dangkal, dan sabotase diam-diam. Anda terlalu penting untuk salah tempat. Setiap tidak adalah ya untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap jeda adalah persiapan untuk penyelarasan yang tepat. Hal-hal yang Anda kira Anda lewatkan adalah jalan memutar dari misi Anda. Tuhan membimbing hidup Anda dengan akurasi setingkat GPS hingga percakapan, koneksi, detik yang tepat. Percayalah bahwa langkah-langkah Anda diatur, bahkan jika jalan Anda tidak jelas. Musim ini bukan tentang kecepatan, ini tentang akurasi. Anda tidak dimaksudkan untuk cocok dengan apapun. Anda dibuat untuk tiba dalam takdir, bukan keputusasaan. Dan ketika Anda mendarat di ruang yang Tuhan persiapkan, semuanya akan masuk akal. Anda terus berdoa agar ada sesuatu yang berubah di luar diri Anda. Tetapi bagaimana jika surga menunggu Anda untuk menyadari bahwa Anda adalah mukjizat itu? Terobosan itu tidak datang kepada Anda. Ia bangkit melalui Anda.
Anda adalah doa yang dijawab yang terbungkus dalam bentuk manusia, dan momen ini adalah wahyu Anda. Anda tidak dibuat untuk memohon.